Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ali Nur Maghribi ya di Coding Nusantara. Yeay. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai C. Nah, C siapa? C. Programming language namanya C ya. Nah, ini kalau misalkan kalian pengen lihat ya tutorial, kalian bisa ke W3 School. Jadi W3 School. Oke, lanjut aja, nanti kalian pilih C ya di sini ya. Nah, ini langsung kalau misalkan kita pilih C, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kita langsung start learning C now. Kita mulai belajar bahasa C sekarang. Nah, ini kita perkenalan dulu ya, apa itu C. C adalah General Purpose Programming Language yang dibuat sama Dennis Ritchie di Bell Laboratorium pada tahun 1972. Ini adalah bahasa pemrograman yang sangat populer. Tapi ini tuh aplikasi yang cukup lama ya guys ya, bahasa pemrograman yang sangat lama. Salah satu alasan populer itu karena ini adalah bahasa yang fundamental yang diajarkan pada computer science. Jadi kalau misalkan kalian masuk kuliah computer science, ini udah pasti kalian belajar C guys. C is strongly associated with Unix. Jadi kalau misalkan C ini biasanya lebih enaknya dipakainya di macOS atau Ubuntu ya. Pokoknya di Unix family. As it was developed to write the Unix operating system. Jadi operating system, aplikasi, database biasanya dibuatnya pakai C. Kenapa harus belajar C ya? C it is one of the most popular programming language in the world. Jadi salah satu bahasa pemrograman yang sangat populer. Kalau misalkan kamu tahu C ya, kalau kamu jago di C, kamu tidak akan memiliki masalah dalam belajar bahasa pemrograman lain seperti Java, Python, C++, C# atau yang lainnya. Ya. Karena sintaksnya ini mirip-mirip. C itu sangat cepat ya dibanding dengan bahasa pemrograman yang lain seperti Java dan Python. Ini C itu sangat cepat. C is very versatile. It can be used in both application and technologies. Nah, kemudian perbedaan antara C dan C++ ya. C++ itu dikembangkan yaitu extension of C. Jadi C++ itu ada setelah C. Dan kedua bahasa tersebut memiliki sintaks yang sama seperti itu. Perbedaan utama antara C dan C++ ya. C++ support class and object. Kalau misalkan C ini enggak. Nanti kita belajar C-nya aja ya. Next lah kita belajar C++. Oke, langsung aja di tutorial will teach you the basic of C. Jadi tutorialnya akan mengajarkan kalian tentang basic dalam pembuatan C. Langsung aja get started. Oke. To start using C, you need two things. Jadi kamu butuh dua. Yang pertama text editor. Bisa pakai Notepad ya atau VS Code atau Notepad++. Kemudian yang kedua ini compiler, bisa pakai GCC ya. Untuk translate the C code, jadi nanti si kode itu ya yang kalian tulis di Notepad itu akan dikompil ya, jadi binary sehingga komputer dapat mengerti ya bahasa pemrograman atau coding yang kalian buat. There are many text editor and compiler to choose from. In this tutorial we will use an IDE. Nah, kemudian an IDE Integrated Development Environment is used to edit and compile the code. Nah, kita ini kan di sini pakai kode blocks ya. Kalau aku sih di sini pakainya VS Code. Nah, ini bisa kalian lihat. Di bagian sini ada file-filenya, nanti bisa dibuat, kemudian nanti codingannya di sini dan di bawahnya ada terminal seperti itu. Langsung aja kita let's create our first C file. Nah, ini kita new, di sini bisa klik kanan new file. Kita bisa pilih namanya
apa ya, main.c aja kah. Dah. Nah, di sini kita mulai ngoding guys. Kita mulai coding. Kita buka terminal di sini. Nah, yang pertama ini my first program.c. Include stdio ya. Ini adalah suatu library, library apa ya namanya? Ya, library ya. Untuk ngeprint si hello world ini ke terminal. Kita masukkan ya library-nya. Include ini apa kurung tajam apa namanya tuh? stdio.h kurung tuh. Kemudian bawahnya bikin satu function main ya, integer main, print f hello world, return 0. Oke. Langsung aja di bawahnya integer main, buka kurung tutup, kurung kurawal, enter, print f, kurung buka, pakai kutip, hello world. Oke. Nah, ini pakai ini enggak? Hello world. Oke, itu aja ya. Kita ada seru. Nah, jangan lupa diakhiri dengan semicolon. Enter, return 0. Oke, semicolon juga. Kemudian don't worry if you don't understand the code above. We will discuss it in detail in later chapter. Sekarang kita coba running dulu, guys. Running dulu ya. Nah, kalau ini kan pakai code blocks ya, kita di sini cara ngerunningnya ini seperti ini, guys. Ini kita save dulu. Nah, cara ngerunningnya kalian di sini gcc, tapi sebelumnya kalian harus install dulu si gcc-nya ya. Gcc main.c ya. Main.c o. Nah, ini adalah nanti mau jadi apa sih file binary. Saya juga main aja. Enter. Nah, ini nanti ada main di sini yang akan kita running. Kita coba running di sini. Titik garis miring main hello world, seperti itu guys. Nah, kurang lebih seperti itu ya, atau nggak tahu bisa sudo nggak main. Nah, password oke. Nah, kurang lebih sama ya, mau pakai sudo atau tanpa sudo ya. Kurang lebih seperti itu cara membuat hello world di C. Kita lanjutkan guys. Proses tertentu 0 execution time. Ini nggak perlu ya. Persennya kita continue. Selanjutnya, ini kan sudah ya, kalian bisa membuat hello world. Kurang lebih seperti ini. Ada library, nama functionnya, kemudian di sini mau ngeprint apa? Return. Lanjut guys, lanjut. Ini kita ngikutin berdasarkan tutorial aja ya, biar apa namanya tuh terstruktur kita belajarnya. Next, langsung naik aja biar kalian bisa nyoba di rumah. Oh, belajarnya di sini lah. You have already seen the following code of couple of time in the first chapter. Jadi udah lihat ya tadi kodenya. Kita breakdown untuk memahami ini. Hah? Apa? Ini udah lagi rame. Oke guys, lanjut ya. Nah, yang pertama ini tuh namanya header ya. Is a header file library gitu. Jadi namanya header ya. That let us work with input and output function. Jadi untuk masukkan function input sama output. Jadi kalau misalkan printf kan dia ngeprint ke terminal ya, kayak tadi ya. Oke. Just think of it as something that almost always appear in your program. Jadi kamu nggak perlu tahu lah ini, yang penting kamu kalau mau ngoding pasang stdio ya gitu. Kemudian a blank line. Sebenarnya blank line itu nggak penting sih. Ignore white space, but we used to make the code more readable. Jadi sebenarnya ini tuh nggak mau gini juga nggak apa-apa guys, nggak apa-apa. Ini kita gcc dulu ya, compile kemudian main. Nah, sama aja sebenarnya. Lanjut. Another thing that always appear in C program is main. Nah, ini nih yang sering muncul tuh adalah main. Nah, ini adalah function ya. Function
Setiap kode inside is curly bracket ya, dipakai kurung kurawal yang akan dieksekusi. Nah, ini main. Nah, pakai kurung kurawal inilah yang akan dieksekusi di dalam kurung kurawalnya. Kemudian printf as a function used to output atau ngeprint text to the screen. In our example, it will output hello world. Seperti itu. Nah, ini bisa juga kalau misalkan kita print hello world-nya 2, guys. Hello world jadi hai dunia. Hai dunia. Save. Kita gcc main. Hello world, hai dunia. Oke, kalian nemu masalah nggak sih, guys? Jadi di sini hello world, tanda seru, kemudian hai dunia. Harusnya kan ini di bawah ya. Nah, jadi si programming C ini dia harus ada ditambahkan ya. Namanya line ya. Jadi new line ya, harusnya kita tambahkan new line nya di sini. Caranya slice n. Nah, sesimpel itu, guys. Udah tinggal compile lagi. Main. Hello world, hai dunia. Oke. Bisa ya, guys ya. Jadi sangat mudah, guys. Aku nggak tahu di sini ada persen ya. Kita ignore dulu ya. Printf in our it will output hello world. Nah, every C statement end with a semicolon. Jadi kalau misalkan ngoding C ini pasti ditutup pakai semicolon atau titik koma. The body of integer main could also be written as integer main printf hello world return 0. Nah, ini bisa juga ditulis seperti ini, cuma kan tidak rapi ya. Cuma compiler tuh dia nggak peduli kalau misalkan ada white space tuh. Jadi mau di enter juga. Ini kan biar rapi aja sih, seperti itu, guys. Return none and the main function. Do not forget to add the closing curly bracket ya. Jadi jangan lupa ditambahin tutup kurung kurawalnya ya. Seperti itu. Nah, ini nih. What is the purpose of include ini apa? Ini adalah ini nih. It allow the use of input and output function. Ini kan tadi apa namanya tuh? Aduh, lupa lagi. Apa nama? Header library. Ini submit answer. Marah ke sana ternyata. Correct. Nyalah. Benar, guys. Lanjut. Masih lanjut lah, masih 12 menit nih. Biasanya tutorial sih itu sampai 8 jam, guys. Kalian tuh harus sabar ya kalau belajar di sini. Nah, minimal kalian bisa ngetik dulu lah. Ini bisa diikuti nanti ini stdio, karena kalau misalkan kita tanpa header, ini kita nggak akan bisa, guys, sebenarnya. Nah, akan error. Call to undeclared library function printf. Jadi si printf ini adalah function ya, yang ada di stdio ini, gitu, guys. Lanjut. Aku mau bikin tutorial siang berjam-jam itu, guys. Ya, lanjut nih. C statement. A computer program is a list of instruction to be executed by a computer. In programming language, this programming instruction are called statement. Nah, jadi pada sebuah bahasa pemrograman ya, sebuah instruction ya, programming ya, yang tadi itu disebut statement. The following statement instruct ya, menginstruksikan the compiler to print the text hello world to the screen. Jadi ini itu adalah sebuah statement. Dia memerintahkan si komputer untuk mengeprint hello world. Seperti itu. It is important that you end statement with a semicolon. If you forget the semicolon, an error will occur and the program will not run. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kita udah ngetik 2 ya, pakai semicolon. Kita juga tadi udah belajar sampai gimana caranya pakai new line. Ini kalau misalkan kayak gini doang, nanti nggak malah ke kanan ngeprintnya, guys. Gitu. True or false? In C, its code statement must end with semicolon. Iya, true lah. Dan submit answer. Correct lagi. Udah pasti pintar gua mah. Lanjut, guys. Output print text. Ya, ini kan. Ini masih ngeprint sih, guys. Ini kita double quotes.
printf, this sentence will produce an error. When you are working with tag, it must wrap inside double. Oh iya, kalau misalkan kita mau ngeprint stack atau string ya, kita harus pakai tanda kutip. Oke, ini harus pakai tanda kutip. Karena kalau misalkan tanpa tanda kutip ya nanti error guys. Gitu. Ini pasti error. Nah, makanya harus pakai tanda kutip. Gitu guys. Many printf function. Nah, ini bisa juga apa namanya itu? You can use as many printf function as you want. However, note that it doesn't insert a new line. Ya, ini nggak akan ada new line nih guys karena nggak ada slice n-nya itu. With function is used to print text in C, printf, correct lagi. Nah, udah. Lanjut guys. Kita belajar harus bertahap guys, jadi biar pahamnya. Nah ini, to insert new line ya, you can use the slash n karakter. Jadi kalau misalkan mau nambahin ke bawah ya seperti ini, seperti apa? Hello world, hai dunia, ini ke bawah, ini pakai slash n garis miringin gitu. Ini udah sih. Ini hello world slash n, I am learning sih slash n. Nah ini kalau misalkan kita tambahin ya di sini bisa juga hello world, aku lagi makan world slash n, kamu lagi apa world. Nah ini bisa juga seperti ini, jcc main. Nah ini hello world, aku lagi makan world, kamu lagi apa world. Jadi dia akan new line seperti itu. Nah ini kenapa ada spasi, karena setelah new line ini ada spasi. Kalau dihilangin spasinya ya, kita hilangin spasinya, dia akan rapi ke bawah. Oke, gitu guys. Sangat mudah ya belajar bahasa C ini. Nah oke lah, udah paham lah ya kalian sampai sini. Nah, what is slash n exactly? The new line character is called an escape sequence, and it forces the cursor to change its position to the beginning of the next line on the screen. This result in new line. Seperti ini. Jadi kalau misalkan pakai slash n, dia akan muncul di bawahnya new line baru. Ini bisa juga slash t ya. Nanti kalau slash t ini kita horizontal tab, kita coba ya. Nah nih, hello world. Nah ini ada tab guys di sini. Jadi bukan hanya spasi tapi ada tab ya. Jadi slice tab. Nah, oke. Simple ya. Insert a backslash character ya. Kita coba garis miring sama miring kutip, insert a double quote character. Kita pakai kurang lebih seperti itu. Jadi biar ya kalau misalkan kalian pengen tambahin kutip, jadi kan kalau di sini kan ada kutipnya ya guys ya untuk awal dan akhir. Nah kalau misalkan kalian pengen nambahin kutip di sini ya, atau di tengah-tengah pengen ada kutip, misalkan makanya pakai kutip ini, pakai ini guys, makan terus ini kutip. Jadi makanya ada kutipnya nanti. Ini kita slice n gitu. Nah gitu. Jadi aku lagi makan word, makan apa nih. Nah kurang lebih seperti itu. Kalau ini insert backslash karakter, kita makanya kasih backslash. Kita coba ini, oh ini bukan slash ya tapi backslash namanya karena kebalik ya. Aku lagi makan itu. Jadi kalau misalkan ingin menambahkan ini harus 2 kali. Misalkan yang di print tuh mau si backslash nya ini. Itulah kita bagi lagi kutip. Kurang lebih seperti itu guys. Seminimal-minimalnya nih kalian sudah bisa ngeprint ya. Sudah bisa ngeprint si hello world ini. Lanjut nggak? Lanjut ya guys. What does the backslash n karakter do in a C program? Apa yang dikerjain si backslash n? New space, salah. New line ya guys ya. New line. Subinser correct.
Pintar banget gua. Nah, kurang lebih seperti itu guys ya. Ini tutorial ya. Untuk membuat C ya, programming C. Berapa? 20 menit. Lanjut guys. Nah, selanjutnya ini comment can be used to explain code and to make it more readable. It can also be used to prevent. Nah, ini kita sekarang belajar comment ya guys ya. Jadi misalkan aku pengen, ini kita print dulu kan, ini tadi ngeprint ya. Hello world, aku lagi makan Word, kamu lagi apa Word? Nah, hai dunia. Nah, ini kita mau hilangkan ini. Caranya ini bisa pakai di awalnya. Ini baru pakai slash 2 kali. Nah, seperti itulah. Gak usah pakai spasi juga bisa. Tapi kalau kata saya foto basis spasi, langsung kita GCC, kita compile ya. Nah, seperti itu. Jadi si hai dunianya ini hilang. Jadi kita komen, kita hilangkan si function ini. Tapi ini tuh digunain kalau misalkan ya kalian lagi pengen ngoding, cuma yang ini tuh pengen dihilangin dulu, tapi nggak dihapus gitu. Nah, itu bisa kita komen. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut guys. Single line comment ini untuk single line, atau misalkan kalian pengen si ini tuh dikasih penjelasan gitu ya, misalkan di sini. Nah, ini kasih komen ya. Nah, di sini kalian bisa kasih deskripsi atau keterangan ya. Ini adalah header gitu kan. Nah, ini bisa ini gitu ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi si ini tuh nggak akan di print, nggak akan dikerjain oleh si compiler, nggak akan dicetak. Jadi kalau misalkan kita ini nggak akan ada ngaruhnya guys. Gitu guys. Lanjut. Si multi line comment. Nah, kalau pengen kalian multi line ya, jadi maksudnya ada beberapa line yang kalian komen. Ini kita coba enter lagi ya. Ini kita jadi hello world gitu kan. Backslash n. Kita print f lagi apa word gitu kan. Lagi apa word. Datanya backslash n lagi. Jangan lupa semicolon. Printf, kamu udah makan belum word? Nah, ini kita kasih nyolain juga. Nah, gimana caranya agar si dua ini kita kita dari sini sampai sini mau di komen ya. Bisa seperti ini ya, satu-satu dikasih slice 2 kali ini, atau kita bisa menambahkan dengan slash kutip slash bintang slash. Nah, seperti ini caranya. Misalkan di sini nih slice bintang, ini kan bakal semuanya sampai bawah. Nah, ini sampai mana? Ini sampai sini atau sampai sini bintang slash. Nah, gitu. Jadi yang mau di komennya cuma dari awal sini sama akhirnya di sini. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita print ya, hello world, hai dunia. Hello world, hai dunia. Ini akan dilewatin karena di komen. Oke. Ini bisa pause nggak ya? Oke, aku pause dulu bentar. Oke, lanjut ya guys ya. Nah, ini tadi udah ya terkait dengan multi line comment. Jadi kita bisa komen beberapa line sekaligus dengan garis miring bintang. Garing bintang. What is the meaning of comment in C? To output bukan output, malah untuk menghilangkan ya. To create text variable bukan juga. To explain and the comment code. To print text and number with a simple line. Enggak, ini to explain lah kurang lebih. Untuk menjelaskan si codingnya. Correct lagi. Oke. Next. Oke, sekarang kita ngebahas tentang si variabel nih. Ini agak pusing nih guys. Jadi kita pelan-pelan aja belajar ya. Kita pelan-pelan ya belajarnya guys. Oke, bismillah. Si variable. Jam berapa sekarang? Jam 4:30. Si variable. Variable are container for storing data value ya. Jadi variable adalah sebuah kontainer atau wadah untuk menyimpan si data value, nilai data. Like a number and character. Nah, jadi
si karakter atau number tuh punya kontennya masing-masing. In C there are different type of variable. Nih ada baik nih guys. Nah, ada beberapa tipe variable. Define with different keyword, for example. Nah ini, yang pertama ada int atau integer. Ini untuk menyimpan data integer without decimal. Jadi ini tanpa desimal. 123 atau minus 123. Integer. Oke, ini angka tapi tanpa desimal. Yang kedua ini float. Untuk menyimpan floating point number dengan desimal. Nah, bedanya ini kalau misalkan integer ini tanpa desimal ya, tanpa titiknya. Tapi kalau misalkan float ini bisa menyimpan koma ya, menyimpan yang pakai koma. Misalkan 19,99 3,14 itu bisa pakai float. Oke. Selanjutnya ini ada char. Char itu adalah karakter. Store single karakter. Nah, kalau si char ini cuma satu karakternya aja. Jadi A, B, C itu cuma karakter satu ya. Karakternya cuma satu. Karakter are surrounded by single quotes. Nah, ini pakai kutip yang satu, guys. Gitu, single quotes untuk char. Nah, cara mendeklarasikan atau membuat si variable, to create a variable, specify the type and assign it a value. Ya. Contohnya ini tipenya apa? Tadi misalkan integer ya. Variable name-nya itu apa? Nah, ini bisa kita buat sendiri. Nah, sama dengan value-nya apa? Ya. Contoh aja langsung ya. Integer my number sama dengan 15. Kita pakai bahasa Indonesia aja ya. Misalkan di sini. Nah, biasanya disimpannya di atas main ini, guys, atau di dalamnya. Tapi kalau misalkan kita nyimpan di sini, misalkan integer umur ya sama dengan 25. Nah, ini tuh apa ya? Kalau misalkan ada function lain, misalkan ada void ngitung umur gitu kan. Nah, ini ini itu nggak akan bisa keambil di sini gitu karena ditutup oleh si kurung awal. Makanya kita buat di atas jadi agar si void yang lain ya atau function yang lain bisa ngambil datanya. Kurang lebih seperti itu. Jadi alasan kenapa harus di atas function ya, di luar function atau di dalam function. Nah, kita bikinnya semuanya di luar aja ya. Selama kelamaan nanti kalian paham juga lah kenapa harus di sini ya gitu. Oke. Integer umur sama dengan 25. Where type is one of C type. Nah, seperti integer ya, variable name in the name, variable set as X or my name. Nah, terus pakai sama dengan. Ya, kurang lebih seperti ini, guys. Kalau misalkan mau masukkan number pakai integer. Integer my number sama dengan 16. You can also declare a variable without assigning the value. Bisa aja seperti ini. Integer my number. Nah, kita buat umurnya tuh di sini integer umur ya. Oke. Nah, bisa aja di sini umur sama dengan 25. Nah, bisa seperti ini. Kemudian kita bisa ngeprint si umur ini. Printf umur. Nah, ini kita bisa pakai ini aja. Ini kita hapus lah ya. Ini udah jangan hapus, kita komen aja ya. Kan nggak bisa dihapus. Nah, misalkan di sini kita kasih printf tanda kutip ya, umur saya, umur Ali sama dengan spasi, nanti isinya umur. Ini pakai semikolon, jangan lupa. Kita coba GCC compile ya maksudnya. Nah, ini ada error, guys, ada error. Kenapa? Incompatible integer to pointer conversion into parameter of the const char. Jadi si ini itu kita nggak bisa ngeprint langsung si angka 25. Caranya adalah ini kita pakai %s di sininya umur. Nah, gitu. Ini baru bisa. Bisa cek. Nah, kan bisa kan? Wah, nggak bisa juga, guys. Kok masih ada sih? Oh, belum kehapus, guys, tadi keburu. Kita save dulu. Betul integer. Oh ya, bukan S, bukan, sorry D. Nah, ini nih.
Nah, kurang lebih seperti ini. Umur Ali sama dengan 25. Sorry. Nanti kalian belajar ya, di sini ada persen D, persen S ya. Maaf lupa nih guys. Gitu kurang lebih. Bisa seperti ini, output variabelnya printf hello world. Oke, kemudian nah ini printf my number. In many programming like you would normally use a print function to display. Nah, kayak tadi ya, kalau misalkan di sini nggak bisa langsung di print nih, ini tuh nggak bisa langsung di print, gitu. With atau is used to store integer lah. Udahlah, ini udah pasti bener ya. Cek ya, korek ya guys ya, korek. Lanjut. Seru ya ini belajar sih ya. Wow, udah 30 menit lagi aja nih. Format specifiers. Format specifier are used together with the printf. Nah, ini nih kayak tadi nih. Kenapa di sini pakai persen D atau pakai persen S gitu kan? Nah, ini adanya format specify type char but argument has type. Jadi tadi aku nulisnya di sini S guys. Sedangkan ya persen S itu untuk char bukan untuk integer. Kalau untuk integer ini pakai yang D gitu guys. Nah, di sini kita apa namanya itu? Ada mana ya? For example, to output the value of integer variable ya, menggunakan format specify-nya atau yang persen D ya, surrounded by double quotes inside the printf, kayak gini. Jadi persen D-nya ada di dalam si kutipnya ini. Nah, kemudian si persen D-nya diisi apa? Diisi umur gitu. To print other type, use persen %C untuk char, persen %F untuk float. Misal di sini kita kasih float ya, float p ya. Di sini kita bisa nulis p sama dengan 3,14. Nah, caranya adalah kita coba sini. P itu sama dengan 3,14 P. Nah, ini pakai F untuk menampilkan yang float. Kita coba clear dulu deh biar rapi. GCC ya, kita compile kemudian kita buka. Nah, ini umur Ali 25, Pi sama dengan 3,14000. Nah, ini kita pakai /n ya. Untuk apa new? Yang lain agar lebih rapi. GCC lagi compile. Nah, seperti ini. Umur Ali 25, Pi sama dengan 3,14. Nah, atau mau menampilkan apa tadi itu? Ini kan D itu untuk integer ya, F untuk float dan C untuk si char gitu. Nah, ini selanjutnya nih kita lewatin beberapa aja deh. My number is persen D ini ya, nanti masukin my number, and my letter is ini char ini. Oke, lanjut guys. Iya, ya kayak gini. Ini kan kita udah bisa seperti ini guys. My favorite number is, ininya di dalam tanda kutip, koma baru dikasih 15 atau kayak atas tadi ini. Ini di atas ya. Tapi ini tetap harus setelah kutip koma my number isi ini, my letter isi gitu guys. Apa lagi ya? What format is used to print integer persen D ya? Correct. Oke, lanjut. Wah, udah lumayan nih, udah 30 menit guys. Udah 35 menit. Oke, change variable value. Ini kita kalau misalkan mau merubah si variabelnya ya. Caranya gini guys. Misalkan umur Ali, jadi dia tuh si itu nanti akan mengeksekusi dari atas ke bawah gitu, kurang lebih seperti itu. Umur Ali 25 ya. Nah, terus kita di sini masih tetap umur ya, cuma si value-nya kita ubah. Umur sama dengan berapa? 8 gitu kan. Nah, kita print F lagi di bawahnya.
Umur Yaya nih, umur Yaya berapa? 9 katanya ya. Ini kita kasih 9 guys. 99. Nah ini masih umur ya. Tapi setelah dia ngeprint umur Ali dan ngeprint CP, ini kita P-nya kita komen ya. CP ya. Setelah ngeprint umur Ali, nah itu si integernya, si variabel umur ini diubah nih guys. Nanti pas ditampilkan juga data yang udah diubah ini. Contohin. Nih. Nah, ini umur Ali 25, umurnya 9. Ini change variable ya untuk mengubah sebuah variabel. Udah guys, capek guys. Udah 35 menit. Kita tutup dulu ya tutorialnya ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Karena kalau misalkan kalian sudah bisa ngeprint, sudah bisa nulis angka ya, kalian nanti bisa melakukan semuanya gitu. Dadah dulu ya Nara sebelum ditutup ya. Terima kasih kepada semuanya yang udah nonton tutorial sih, yang sebenarnya kalian bisa belajar juga langsung di W3 School. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.